Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Ramana dari kelas 4A dengan NIM 2309005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan materi data mining. Yang pertama di sini ada soal untuk nomor 1 1A A1B itu digunakan di spreadsheet atau Excel. Jadi ini adalah spread atau Excelnya. Seperti ini hasilnya. Lalu kemudian kita langsung ke ini ke Google Colab dengan nomor 1C. Di 1C di sini soalnya adalah demonstrasikan word embedding word to fact dalam bahasa Python. Yang pertama di sini kita melakukan penginstalan pip, lalu kita menginstal NumPy versi 1.24.3 dan juga Gensimnya, lalu menggunakan import NumPy, dan import library yang diperlukan adalah ini adalah import library yang perlu diperlukan. Lalu ini adalah fungsi mon Google Drive agar bisa menyimpan file di Google Drive user. Ini adalah fungsi untuk mengeluarkan dataset NLP yang akan diunduh. Jadi itu tujuannya adalah di file di Google Map dengan cara seperti ini. Save dir, content drive. Ini disalin saja di sini. Lalu jika belum ada, bisa membuat folder. Lalu path lengkap file selfie setelah diunduh bisa disalin ke sini. Nah, lalu mengunduh file CSV dari URL dan menyimpannya ke Google Drive dengan cara seperti ini. Ini adalah untuk mengecek apakah download berhasil, dan ini adalah untuk mengecek simpan file ke tujuan. Dan ini adalah fungsi error jika gagal download. Lalu untuk membaca dataset CSV menggunakan pandas dengan cara seperti ini. Jadi mendeteksi kolom teks, cek apakah ada kolom teks atau tweet dengan cara ini, dia fungsinya. Lalu ambil data teks sebagai list corpus dengan fungsi corpus def text cool, lalu seterusnya seperti ini. Fungsi untuk melatih model word to fact dengan dataset yang sudah ditokenisasi ini menggunakan fungsi def train word to fact corpus. Lalu tokenisasi menggunakan regex tokenizer agar hanya diambil kata alphanumerik dengan fungsi seperti ini. Lalu latih model word to fact dengan parameter default yang diminta. Lalu menampilkan vektor kata data dan science jika ada model yang seperti ini. Ini adalah fungsi untuk menampilkan vektor data dan science jika ada di model. Lalu kita mencari tiga kata yang paling mirip dengan data jika ada di model dengan fungsi seperti ini. Lalu kita jalankan proses dengan word to fact. Ini adalah hasil outputnya untuk vektor data. Dan kata science tidak ditemukan dalam model. Lalu kita ke 1D. Misalnya di sini ada demonstrasikan word embedding glove dari bahasa Python. Lalu yang pertama kita adalah mengimport modul untuk mendownload pre-trainer model dari Gensim dengan fungsi ini seperti ini. Lalu fungsi demonstrasi menggunakan pre-trained glove model dengan fungsi dev demo glove model try. Lalu load pre-trainer glove vector dalam kurung 100 dimensional trainer di Wikipedia dan Gigaword. Ini dia fungsinya. Ambil vektor untuk data kata dan science, fungsinya seperti ini. Vektor data glove, di dalamnya ada data dan science. Tampilkan vektor hasil embedding dengan cara seperti ini. Lalu cari tiga kata yang paling mirip dengan data ini dengan fungsi ini. Lalu ini adalah fungsi except.
untuk menangani error jika kata tidak ditemukan atau gagal load model. Lalu kita panggil fungsi untuk menjalankan demo glove-nya dengan fungsi seperti ini. Jika di run, hasilnya akan seperti ini. Glove vektor untuk data, glove vektor untuk science, dan glove kata mirip data. Lalu kita ke A1E, demonstrasikan word embedding fast tag dalam Python. Ini ada import library as yang diperlukan. Ini ada library yang perlu diperlukan. Lalu ini fungsi membaca dataset CSV. Pastikan file sudah tersedia di lokasi kerja, yaitu file ini harus sudah tersedia. Pastikan kolom bernama sesuai jika masih label atau tweet. Fungsinya dengan cara seperti ini. Ini adalah fungsi untuk memastikan kolom bernama sesuai. Lalu preprocessing setiap teks menjadi token menggunakan getSim preprocessing string. Fungsinya ini. Kemudian untuk training model fast tag dengan data tokenized, ini dia fungsinya. Menampilkan vektor embedding untuk kata happy. Ini adalah fungsi untuk menampilkan vektor embedding untuk kata happy. Nah, ini outputnya, fast tag vektor untuk kata happy. Lalu 1F demonstrasikan word embedding bird atau BART dalam bahasa Python. Yaitu kita harus menginstal upgrade transformer NumPy Gensim Torch. Kita harus mengupgrade transformer NumPy Gensim. Lalu kita menginstal Torch Vision, Torch Audio. Lalu kita menginstal lagi pip install Torch Vision, Torch Audio dengan indeks URL seperti ini. Lalu jika sudah menginstal, kita langsung ke import Torch, print PyTorch version, print QD version, dan print QD available. Jika sudah, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mengimport modul penting. Ini adalah modul-modul yang penting untuk diimport. Lalu ini adalah fungsi untuk load model dan tokenizer. Lalu ini fungsi utama untuk memproses sebuah kalimat. Dan ini adalah fungsi untuk mengaktifkan mode evaluasi. Lalu tokenisasi dan ubah ke tensor, ini dia fungsinya. Lalu tanpa backgroup atau hanya inferensi, dan ini fungsi untuk tanpa backgroup dan inferensi. Ambil vektor dari token shell CLC dengan fungsi ini. Ini adalah fungsi untuk mengambil vektor dari token. Lalu contoh input kalimatnya seperti ini. Jika jalankan analisis kalimat hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita ke A2. A2A jelaskan apa itu future dan future extraction, future engineering, factorization, dan word embedding. Fitur atau future adalah bagian penting dari data yang dipakai untuk memprediksi sesuatu, misalnya kata senang dalam analisis teks. Aku bahagia diubah menjadi vektor 101 lewat metode back of word. Lalu ada fitur engineering, yaitu usaha menambah atau memilih fitur-fitur yang lebih berguna supaya model bekerja lebih baik, misalnya menghitung jumlah kata positif dalam tweet. Karena model hanya mengerti angka, maka teks harus diubah ke bentuk angka lewat proses factorization. Contohnya menggunakan TF-IDF yang memberi bobot berbeda tergantung pentingnya kata. Teknik lain yang lebih canggih adalah word embedding. Word embedding adalah yang mewakili kata sebagai vektor angka dan memperhatikan artis hubungannya dengan kata lain. Misalnya word to fact, jika kita hitung raja, pria, wanita, hasilnya akan mendekati vektor Tokrato karena model memahami makna kata mendalam. Lalu kedua B, jelaskan perbedaan keunggulan kekurangan BOW, TF-IDF, word to fact, glove, fast tag, dan bird word embedding. Back of word atau BOW, cara termudah untuk mewakili teks
hanya menghitung seberapa sering kata muncul tanpa peduli posisi atau arti kata tersebut sederhana dan cepat, tapi tidak paham konteks atau makna. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Metode ini menilai seberapa penting sebuah kata dalam dokumen dibandingkan seluruh kumpulan teks atau korpus. Kata-kata umum akan diberi bobot kecil, sementara kata spesifik diberi bobot besar. Meski lebih cerdas dari BOW, TF-IDF tetap memiliki TF-IDF tetap tidak memahami arti kata secara makna. Word to fact. Ini model berbasis neural network yang membuat vektor angka untuk kata-kata dengan memperhatikan hubungan maknanya. Word to fact bisa memahami bahwa anjing dekat dengan kucing dalam arti kekurangannya. Word to fact butuh data besar dan tidak bisa memproses kata-kata baru atau di luar kosakata. Global Vector. Berbeda dengan word to fact, Glove menggunakan gabungan statistik lokal dan global dari teks untuk membuat vektor kata. Hasilnya bisa lebih stabil dalam memahami hubungan antar kata meski kata punya masalah jika bertemu kata UUV. Fast-tag. Apa itu fast-tag? Solusi untuk mengatasi kelemahan word to fact dan glove. Fast-tag memecah kata menjadi potongan-potongan kecil atau subword sehingga lebih pintar menghadapi kata-kata baru atau kata-kata imbuhan cocok bahasa seperti Indonesia yang kaya morfologi. Lalu bidirectional encoder representation from transformer, yaitu generasi baru word embedding yang tidak hanya melihat kata tapi juga konteks kalimatnya. Bert membaca kalimat dua arah, kiri dan kanan, sehingga tahu arti kata sesuai posisinya. Sangat akurat, namun membutuhkan komputer yang kuat untuk menjalankan. Lalu kita ke A2C, jelaskan apa itu stop word pada metode apa di atas. Lalu stop word apakah perlu dihapus? Stop word itu kata-kata yang sering muncul dalam teks seperti di, dan, atau yang sebenarnya nggak menambah arti penting kalau pakai metode seperti BOW atau TF-IDF. Stop word biasanya dihapus dulu supaya hasilnya lebih akurat. Soalnya kata-kata ini muncul terlalu sering tapi nggak ngaruh ke makna. Tapi kalau pakai word to fact atau glove atau fast tag, stop word nggak harus dihapus. Model ini bisa belajar arti dari kata konteksnya, walaupun begitu kadang stop word tetap dibuang lebih efisien. Nah kalau BRT ini, BERT atau BERT, kita nggak perlu repot hapus stop word, soalnya BERT memang dirancang buat ngerti arti semua kata kalimat termasuk kata-kata umum kayak gini. Contoh stop word bahasa Indonesia misalnya adalah ada, adalah, dan agar. Lalu kita ke A2D, jelaskan apa itu sintaksis atau sintaksis dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding. Sintaksis adalah aturan cara menyusun kata jadi kalimat yang benar. Semantik arti dari kata dan kalimat. Metode embedding yang mengerti konteks arti kata bisa beda tergantung kalimatnya adalah lalu sebentar, kita ini adi dulu. Oh sudah. Lalu kita masuk ke B, Imagine Feature Engineering. Bisa demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Yang pertama kita harus menginstal OpenCV Python Headlands dengan fungsi seperti ini. Jika sudah, kita langsung ke import modul Kaggle Hub untuk mengunduh dataset dari Kaggle. Lalu untuk mengunduh dataset dari Kaggle menggunakan Kaggle Hub dan disimpan patch ke variabel menggunakan fungsi tersebut. Tampilkan lokasi folder tempat data disimpan. Lalu tampilkan daftar file dan folder yang ada dalam folder. Lalu kita import Kaggle Hub
Dengan pet juga aplikasi download. Ini adalah downloadan dari Animal Image Classification Dataset. Lalu untuk import OS, ini adalah fungsi untuk isi dari folder animal, yaitu ada snake, dogs, dan cat seperti yang sudah diunduh tadi di atas. Lalu kita masuk ke ini adalah fungsi import save to matlotif dan 6PSNP. Tentukan pet folder cats dalam folder nama folder miles dengan cara seperti ini untuk melihat folder animal cat. Lalu ambil nama file gambar dari folder cats, gabungkan pet folder dan nama file untuk mendapatkan pet lengkap gambar. Baca gambar dengan OpenCV, format defaultnya BGR, blue, green, red. Konversi gambar dari format BGR ke RGB agar bisa ditampilkan dengan metrotip dengan warna benar. Dengan fungsi seperti ini. Untuk menghitung histogramnya dengan cara seperti ini. Ini untuk channel warna merah atau channel indeks 2. Lalu ini hitung histogram untuk channel warna hijau. Ini untuk hitung histogram ke channel warna biru. Lalu buat figur untuk menampilkan gambar dan histogram dengan ukuran 12 x 5 inch. Sudut pertama untuk menampilkan gambar asli dengan ini. Lalu ini adalah menampilkan gambar RGB. Ini adalah untuk judul berisi nama file gambar. Lalu adalah untuk menghilangkan. Jika RC dihilangkan, gambar akan terlihat akan bersih, tapi saya tidak dihilangkan karena sudah bersih. Lalu sublet kedua untuk menampilkan histogram warna. Ini seperti ini. Fungsi sublet kedua untuk menampilkan histogram warna. Fungsi ini adalah plot histogram channel merah dengan warna merah. Ini adalah histogram channel hijau. Ini adalah histogram dengan channel biru. Lalu ini adalah judul dari histogram. Fungsinya seperti ini. Label sumbu X dan ini label sumbu Y. Lalu jika menampilkan semua ini fungsi di atas, akan mendapatkan output seperti ini. Ini adalah gambar cats atau kucing dan ini adalah color histogram RGB. Ini warna-warnanya adalah biru, hijau, merah. Biru, hijau, dan merah. Lalu B1B demonstrasikan tekstur feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. LPB atau Local Binary Patterns, Gabor Filter, GLCM, Gray Level, Occurrence Metric. Ini adalah sebuah fungsi agar bisa masuk ke sini dengan cara from schemate, fitur import local binary pattern, from schemate color import RGB to gray, import matlotif pilot as PLT. Untuk konfigurasi parameter LPP dengan cara radius 3. Radius 3 ini adalah radius lingkaran di sekitar pixel pusat. Endpoint 8 kali radius, yaitu jumlah titik sampel 8 titik per radius. Untuk ubah gambar ke RGB grayscale karena LPP bekerja citra grayscale dengan cara seperti ini. Lalu untuk menghitung lokal patternnya dengan metode uniform, lalu visualisasikan gambar asli dan hasil LBP secara berdampingan. Lalu hilangkan sumbu untuk tampilan lebih bersih dengan seperti tadi yang eksis di atas. Jika ini hilang akan lebih bersih. Tampilkan hasil LPB dengan kolom grayscale. Jika sudah ditampilkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah gambar asli dan ini adalah gambar ketika sudah di color map grayscale local binary pattern. Ini adalah foto cats yang tadi. Lalu B1C demonstrasikan shape atau edge feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. HOG, histogram of oriented gradients, Kenny edge detector, Sobel edge detector. Lalu ini adalah import CV, import matlotif, import NumPy.
Konversi gambar ke grayscale sudah dilakukan sebelumnya dan disimpan di variabel img gray atau nilai float antara 0 sampai 1. Karena OpenCV ini butuh format unit, lalu kalikan dulu dengan 255 dan ubah tipe data ke uin8 dengan cara fungsi ini seperti ini. Ini adalah fungsi untuk mengalikan dengan 255 dan ubah tipe data ke uin8. Siapkan figur untuk menampilkan gambar dengan ini figur. Lalu ini figur size. Sublet 1, tampilkan gambar asli ke dalam format RGB. Ini gambar asli. Lalu sublet 2, tampilkan hasil deteksi tepi dengan edge detection. Lalu tampilkan semua sublet. Ini adalah gambar asli dan ini adalah hasil Kani edge detection. Lalu yang ke B1D, demonstrasikan key points fitur extraction menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman pattern, lalu tampilkan hasilnya dengan cara seperti ini, menggunakan import cf2, import matlogic pilot as plt, inisialisasi ORB atau oriented fast and rotate brief detector. ORB adalah algoritma deteksi fitur yang cepat dan efisien. Lalu deteksi key points dan ekstraksi deskriptor dari citra grayscale img gray masih berbentuk float 0:1 atau 0:1, jadi dikonversi ke uin8 dengan cara seperti ini. Lalu gambar key points pada gambar asli atau RGB warna titik ditandai hijau 0, 255 atau 0 dengan cara seperti ini. Untuk menampilkan dengan fungsi ini, lalu gambar yang menunjukkan key point hasil dari URB adalah seperti ini. Ini adalah fungsi untuk menampilkan jumlah key point deteksi. Lalu ini adalah fungsi seperti tadi untuk gambaran tampilan agar lebih rapi. Lalu ini adalah untuk menampilkan plotnya. URB key points akan memunculkan sebuah titik hijau di catch. Lalu kita ke factorization embedding. B2A, demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dan pemrograman Python. Ini adalah fungsi modul OS untuk beroperasi path file dengan sistem operasi. Yang kedua, model OpenCV untuk pemrosesan citra, membaca, mengubah panorama. Ini adalah model NAPI untuk pemrosesan array metrik. Tentukan folder path ke sampel, misalnya folder cats di dalam direktur animals. Fungsi pertama di sini untuk gabungan path dasar. Fungsi yang kedua, ambil nama file pertama dari folder cats. Yang ketiga adalah buat path lengkap di file gambar tersebut. Lalu untuk load atau membaca dari disk menggunakan OpenCV dengan cara seperti ini. Untuk membaca gambar dari image path ke variable image sebagai error NAMPI. Resize gambar agar ukuran tinggi dan lebar, ukuran tinggi kali lebar, lalu menjadi 64 kali 64 pixel. Tujuannya agar semua gambar memiliki ukuran yang sama, standarisasi dimensi. Lalu ukuran seragam mempermudah proses selanjutnya, misalnya sebagai input model machine learning. Image resize ada di cf2 resize. Lalu flatten meletakkan pixel gambar menjadi vektor satu dimensi. Dengan flatten metrik pixel 2D dengan dikecil warna diubah menjadi array 1D. Hal ini dapat dilakukan agar citra gambar dapat dipresentasikan sebagai vektor fitur yang diperlukan oleh banyak algoritma machine learning dengan cara seperti ini. Lalu ini adalah tampilan informasi bentuk shape array. Contoh nilai dari vektor flatten. Yang pertama ini adalah bentuk tinggi, lebar, channel yang aslinya. Yang kedua adalah bentuk setelah di resize jadi 64 channel, bentuk vektor 1D setelah flatten 64 kali 64 kali channel. Dan adalah cetak sebelum nilai pertama dari vektor flatten. Ini dikhadirkan hasilnya seperti ini. Lalu di B2B,
demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python. Ini adalah untuk membaca satu gambar ke format grayscale, gunakan grayscale karena IRB bekerja pada intensitas pixel, bukan warna maksudnya. Lalu inisialisasi IRB, lalu untuk digunakan untuk mendeteksi key points dan menghasilkan deskripsiator untuk mendeteksi key point dan deskriptor dari gambar, lalu menampilkan jumlah key point dan ukuran deskriptor. Yang ini fungsinya untuk shape atau jumlah key point sepanjang vektor fitur. Lalu buat visual vocabulary menggunakan metode back of visual word atau BOV. Gunakan kemeans clustering untuk menawarkan deskriptor ke dalam key kelompok visual word. Untuk demonstrasinya kita gunakan deskriptor dari satu gambar. Untuk praktek yang lebih baik, kumpulkan deskriptor yang lebih banyak. Inisialisasi kemeans dengan jumlah cluster visual word misal 20. Lalu fungsi ini adalah untuk melatih kemeans pada deskriptor. Representasi histogram dengan BOVY dengan hitung beberapa banyak deskriptor yang termasuk ke masing-masing cluster. Ini adalah masing-masing cluster tersebut. Yang ini untuk menambahkan satu cluster C setiap kali ditemukan. Lalu untuk mencetak hasil histogramnya adalah seperti ini. B2C demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut ini dalam pemrograman Python: MobileNet, VGG, ResNet, DenseNet, InfluentNet, Inception, dan Exception Fit. Ini adalah untuk mengimport library-nya. Ini adalah beberapa library yang digunakan. Lalu kita ambil pet folder catch, lalu cari file gambar deteksi dengan ekstensi, ambil pet gambar pertama, lalu load gambar dengan size 224 x 224 sesuai input dari VGG 16. Ini untuk menampilkan gambar kucing. Ini untuk mengubah gambar ke arah yang ampli dan memproses sesuai dengan VGG 16. Untuk meload VG tanpa kelas cipher, hanya fitur ekstraksi dengan cara seperti ini. Prediksi fitur, ini adalah prediksinya. Tampilkan dimensi output fitur. Ini untuk menampilkan dimensi. Flatten ke vektor satu dimensi dengan cara seperti ini. Lalu untuk global average pooling seperti ini. Jika di run, outputnya akan seperti ini. Oke, karena sudah berakhir, saya izin menutup video kali ini. Maaf jika videonya agak kurang jelas dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.